Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjut ke sistem gas removal system. Nah, ini adalah contoh gas removal system pada PLTP. Jadi fungsi gas removal system adalah pertama adalah untuk membuat vakum pada kondensor ya, ini kondensor. Kemudian saat penormalan operasi normal unit PLTP digunakan untuk mempertahankan vakum kondensor. Bisa kita lihat di sini. Oke, saya jelaskan dulu. Ini adalah ejector ya, ejector. Ini adalah ejector ya. Ini juga ejector, tapi di PLTP fungsi dan penyebutannya beda. Kalau ini tuh disebut steam jet second ejector. Untuk yang tiga ini disebut steam jet first ejector. Untuk yang ini adalah liquid ring vacuum pump. Ini adalah vacuum pump. Sebenarnya fungsinya ini liquid ring vacuum pump sama second ejector ini sama, dan mereka dioperasikan secara redundant ya, bergantian. Jika ini off maka tidak dapat dioperasikan, maka kita fungsikan ini. Tergantung dari unit PLTP tersebut akan menggunakan liquid ring vacuum pump second ejector yang mana, apakah pakai steam jet ejector atau pakai vacuum pump, tergantung dari perhitungan efisiensi heat balance mereka, efisiensi mereka, dan mengenai pemakaian sendiri PLTP itu sendiri. Nah, tergantung dari mereka. Oke. Kemudian ini adalah ya tangki ya. Ya, gampangnya ini adalah tangki. Jadi ini disebut first stage interkondensor pada PLTP. Ini disebut second stage ejector, second stage after kondensor, bisa disebut seperti itu. Jadi ini adalah tangki biasa, tangki ya, dimana fungsinya untuk mengkondensasikan uap yang tidak dapat dikondensasi di kondensor. Nah, kemudian dikondensasikan kembali di sini, disempurnakan kembali dengan cara uap tersebut ditarik ya, kemudian ditarik oleh ejector ini ya, ini, kemudian dialirkan ke tangki ini ya, kemudian disemprotkan air di sini. Nah, nanti uap yang bisa terkondensasi akan dikirim kembali ke kondensor, kembali ke sistem cooling water. Bisa ke kondensor atau ke cooling tower ya. Kemudian uap yang tidak dapat terkondensasi, kemudian dia keluar dan disedot, dihisap oleh second ejector ya, vacuum pump atau steam jet ejector ini. Kemudian akan dikondensasikan kembali di tangki ini atau ini ya. Jadi intinya penyempurnaan lah gitu. Penyempurnaan, jika tidak bisa di sini maka dikondensasikan di tangki yang kedua ini. Kemudian hasilnya terkondensasi akan dikirim lagi ke sistem cooling water. Nah, itu ke kondensor bisa gitu. Dan yang tidak bisa terkondensasi akan langsung dibuang, biasanya dibuang ke atmosfer melalui cooling tower ya. Oke, lanjut. Oke, jadi gas removal system ini juga mempengaruhi pada heat balance PLTP, lebih tepatnya mempengaruhi ke tingkat kevakuman kondensornya. Jika sistem removal gas ini turun performanya, nah bisa kita lihat di sini di flow uapnya yang mengalir di sistem gas removal
maka vakum akan mengalami kenaikan ya, tekanan kondensor akan naik atau vakum akan turun tuh Mas. Maka efisiensi turbin juga akan turun, artinya maka MW juga akan turun. Maka bagi user, bagi kami begitu pentingnya untuk menjaga gas removal system ini, apalagi saat operasi normal, dikarenakan ini termasuk yang krusial ya. Jika ini mengalami penurunan performa, maka vakum akan naik, maka bisa mentripkan atau mematikan unit PLTP tersebut gitu. Oke, lanjut untuk sistem ini ya, sistem control valve. Ini adalah control valve teman-teman, control valve on off ya. Pada gambar ini, pada diagram ini adalah gambar control valve. Simbol ini adalah menyatakan bahwa ini adalah control valve yang digerakkan oleh udara tekan ya, pneumatik ya. Nah, ini harus dijaga juga kualitas udaranya juga, supaya udaranya juga ke control valve ini harus dijaga. Oke teman-teman, oke saya sharing lagi ini apa saja yang indikasi apa aja gas removal system ini mengalami penurunan performa. Indikasinya pertama ini tadi ya, flow uapnya turun. Kemudian ini juga jika tekanan air yang masuk pada tangki ini ya, jika mengalami penurunan, maka otomatis tingkat kondensasi ini buruk ya, menjadi kurang bagus. Akhirnya uap yang tidak terkondensasi semakin banyak, dan suhu air ya, suhu air hasil kondensasi ini naik, maka juga akan ini kan mengalir ke kondenser ya, maka juga akan mempengaruhi tingkat kevakuman ini ya. Jadi sangat penting juga untuk menjaga tekanan air yang masuk pada after tangki kondensor ya, sangat penting juga ini juga menjaga suhunya juga ya. Jika suhunya ini naik, otomatis kan ini juga akan naik kan ya, soalnya transfer panas dari uap ini ke air ini kan semakin memburuk kan. Jadi 3 ya indikasinya tadi ya, jika gas removal system performanya turun, volume ini turun, kemudian tekanan air yang kesini turun, kemudian suhu air yang mengalir ke sini itu juga mengalami kenaikan. Oke teman-teman, untuk selanjutnya bagaimana flow ini mengalami penurunan, kemudian tekanan air mengalami turun dan suhu mengalami turun, nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat berkarir di dunia PLTP, dan jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.